Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan, saya Ahmad Khairul Razikin SPD, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031170701. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Baban Kecamatan Pamutan kelas 5 dengan tema hidup lapang dengan berbagi materi zakat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan pemahaman dalam pembelajaran yang hari ini. Mohon ketua kelasnya disiapkan. Siap, berdoa mulai. Sebelum dimulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Nah, Ipul, Hadir. Dir, Alif, Hadir. Dir ya, Alba, Hadir. Dir, Nawal, Hadir. Arsha, Hadir. ya, Rahma, Hadir. Tia, Hadir. Akila, Hadir. Vika, Hadir. sama Raisa. Hadir. Ya, alhamdulillah sudah masuk semua hari ini. Oke. Oke. Sebelum dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita ya sebagai warga Indonesia. Oke. Dimulai nggih, mohon untuk berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Duduk kembali. Untuk membiasakan kebiasaan kita seperti biasanya, mari kita membaca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah ya sudah membaca surat Al-Ikhlas. Oke, pertama-tama ya, pada bulan suci Ramadan, kira-kira anak melakukan apa? Di bulan suci Ramadan. Puasa, bersedekah, ada lagi berinfak, ada lagi apa? Bersolawat, terus bertadarus ya, memperbanyak kebaikan. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak ingin itu yang nanti akan kita bahas berarti kaitannya dengan zakat. Oke, sebelum itu Pak ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama nanti anak-anak bisa menjelaskan apa itu pengertian zakat fitrah, pengertian zakat mal, terus bisa menyebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik. Terus
Terus yang ketiga bisa menyebutkan pembagian zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu juga ada ketentuan tersendiri. Terus yang keempat, ya diharapkan anak-anak bisa memberikan contoh pembagian zakat mal. Oke, itu juga ada ketentuan tersendiri. Terus yang terakhir, ya itu anak-anak bisa menunjukkan manfaat dan hikmah untuk berzakat. Oke, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, kita sedikit terlebih dahulu ya sebelum nanti Pak tampilkan videonya. 1, 2, 3, mari kita belajar. 1, 2, 3, kita senang belajar. Hei, Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. oke, bagus. Sekarang kita tampilkan video pembelajaran kaitannya dengan zakat fitrah dan zakat mal terlebih dahulu. Nanti bisa kamu pahami dulu. Setelah itu Pak kasih tugas kelompok. Oke, kelompok 1 perempuan, oke, kelompok 2 laki-laki. Oke. Pak ambilkan dulu ya. Zakat itu terbagi dua macam. Pertama, zakat jiwa atau yang kita kenal dengan zakat fitrah, dibayarkan pada saat bulan Ramadan. Kedua, zakat mal atau zakat berupa harta atau benda. Zakat mal dibagi beberapa macam, antara lain zakat hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan lain-lain. Zakat hasil pertanian, yaitu hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dijual seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Zakat emas dan perak meliputi zakat atas harta yang terbuat dari emas dan perak. Zakat perdagangan, yaitu semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenis seperti alat-alat pakaian, makanan, dan lain-lain. Zakat hasil tambang meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat pada perut bumi atau laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan lain sebagainya. Zakat barang temuan, yaitu harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Zakat profesi, yaitu zakat dari penghasilan bekerja, misalnya profesi sebagai pegawai negeri atau swasta, yaitu konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, bila swasta, dan sebagainya. Oh, jadi begitu ya, Udah ya. Nah, kira-kira apa yang anak-anak bisa ambil dari video tersebut? Materi apa? Zakat. Oke, ada berapa? 2. Bagus. Yang pertama. Zakat fitrah, zakat mal. Oke, kalau zakat fitrah itu dikeluarkan pada saat Bulan suci Ramadan. Ada 3 pendapat. Ya, yang pertama, zakat fitrah itu bisa
dikeluarkan saat malam 1 Ramadan sampai 30 hari atau 29 hari. Ya, itu. Pendapat yang kedua itu pas malam hari raya. Biasanya rata-rata orang itu pas malam hari raya itu loh. Nah, itu pendapat yang kedua itu diperbolehkan untuk berzakat fitrah. Terus pendapat yang ketiga ini yang paling afdol tapi jarang dilakukan. Itu sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh. Itu. Dan tiga pendapat itu bebas mau pilih yang mana. Tapi kalau di sini kan rata-rata pas malam hari raya. Ya toh. Berapa sih zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu? 2,5 kilogram. Berarti berupa apa? Beras. Kalau di sini rata-rata itu ya, kalau di sini makanan pokok yaitu beras. Yang kedua tadi ada yang namanya zakat mal. Nah, zakat mal ini beda. Itu dikeluarkan seseorang pada saat dia sudah memenuhi syarat tertentu. Misalnya nanti Rahma ataupun Arsa sudah, contohnya ya mempunyai, contohnya Mas ini, Mas kan minimal 85 gram. Terus sudah cukup sampai 1 tahun, itu wajib mengeluarkan zakat mal. Wajib wes ono 85 gram ya, terus sudah tahunnya sudah cukup 1 tahun, wajib mengeluarkan zakat mal. Berapa persen? 2,5%. Yo, bagus, pinter. Itu namanya zakat mal tadi. Ada lagi zakat mal apa lagi? Contohnya zakat perdagangan, zakat pertanian, sudah paham belum? Sudah, oke. Sekarang Bapak kasih tugas kelompok seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan ya, nanti dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu ya maju ke semuanya, nanti ada 1 orang yang mempresentasikan ya, mempresentasikan hasil diskusi. Paham? Oke. Ini ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 nanti bisa gantian majunya ya. Kelompok 1 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari diskusi kali ini. Nomor 1, ceritakan pengalaman zakat di daerah kalian. Kebutuhan desa saya, tradisi membayar zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan yang sangat dijaga. Setiap tahunnya masyarakat selalu menunggu kedatangan bulan Ramadan sebagai waktu yang tepat untuk berzakat. Saya mendatangi masjid yang terletak di pusat desa. Di depan masjid sudah tampak beberapa petugas yang sedang menerima zakat dari warga. Saya sudah menyiapkan uang untuk zakat fitrah yang dihitung berdasarkan harga bahan makanan pokok desa kami. Nomor 2, Ahmad membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok, melainkan menggunakan uang. Bagaimana menurut kalian? Dan menjelaskan ketentuannya. Menurut saya zakat fitrah uang diperbolehkan karena memberikan kemudahan dan kemasyarakatan bagi mustahik. Zakat fitrah yang menggunakan besarnya harus sesuai dengan nilai harga makanan pokok beras yang umum di daerah setempat. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang Pak jelaskan ya. Berarti yang pertama tadi pengalaman zakat di daerah kamu ya. Rata-rata anak-anak sudah mau belajar untuk berzakat. Dilihat dari hasil itu ya, menyiapkan zakat, berarti sudah tahu alur untuk berzakat. Bagus. Yang kedua, jawabannya betul benar ya. Zakat fitrah itu boleh memakai uang dengan syarat nominalnya harus, besarnya harus sama. Itu Ibu diperbolehkan ya, tapi dengan syarat nominalnya harus sama. Oke, benar, bagus. Sekarang kita lanjut mengenai tentang materi mustahik. Apa itu mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa? 8. Yang pertama, atau bahasa yang seperti itu. Terus yang keenam, boleh. 7, Fisabilillah. 8, sabil. Oke. Yang pertama, fakir. Fakir itu tidak mempunyai hasil penghasilan sama sekali. Itu sangat membutuhkan bantuan orang yang sudah berkecukupan. Fakir itu sangat ya, hampir tidak mempunyai harta sama sekali. Yang kedua itu ada yang namanya miskin. Dia berpenghasilan namun cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, terus yang ketiga, amil itu pengelola atau panitia zakat. Nah, sebagai panitia juga berhak untuk menerima zakat. Ya wis, tak itu nanti dikumpulkan di masjid atau di musola ya,
sekali orang yang menjadi amil. Tuh. Yang keempat ada yang namanya mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang baru masuk agama Islam. Nah, itu juga berhak menerima zakat. Mu'alaf itu orang yang bagaimana tadi? Yang baru masuk agama Islam dan imannya masih lemah. Imannya masih lemah, bagus. Yang kelima, ada yang namanya rikob atau disebut dengan hamba sahaya. Nah, seperti itu ya. Dia diperbudak, dijanjikan majikannya, namun dia diperbudak. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada yang namanya rikob atau hamba sahaya. Yang keenam itu ada yang namanya gharib. Gharib itu orang yang terlilit utang, tidak bisa membayar hutangnya. Banyak kok orang-orang yang utang namun tidak sanggup untuk membayar. Itu juga wajib hukumnya bagi orang yang sudah mampu untuk membantu orang tersebut. Yang ketujuh ada yang namanya fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Berdakwah. Itu juga berhak untuk menerima zakat. Yang kedelapan ada Ibnu Sabil, orang yang berpergian jauh. Yo, walaupun pada tempat asalnya dia orang kaya, yo berpergian jauh selama beberapa hari, beberapa bulan, ya sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dalam beberapa bulan tersebut, ternyata kehabisan bekal. Ya, ternyata dia kehabisan bekal. Nah, itu juga diperbolehkan ya bagi orang untuk itu ya menerima zakat. Pertama tadi apa? Mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Oke, pertama tadi apa? Miskin itu tadi apa miskin? Orang yang hidupnya dalam kekurangan. Sebab kekurangan. Bagus. Kalau amil tadi nama apa? Petugas atau panitia yang membagikan zakat. Oke, bagus. Bagus ya. Sudah paham. Kayaknya jenuh. Ya. Mau Bapak tampilkan senam pinggir? Oke, mau berdiri terlebih dahulu. Bersama
Sekarang Bapak ingin ngasih tugas individu nanti dikerjakan. Oke, nanti setelah itu bisa dikumpulkan. Sudah dikerjakan sendiri. Tuh, tugas individunya. Gimana anak-anak, sudah selesai belum? Sudah. Oke, Bapak ambil ya. Ini sekalian ya, nanti dari jawabannya Arsa pertama ya. Ada syarat-syarat wajib zakat. Itu Arsa menjawab beragama Islam, balik, mampu, dan mencapai haul. Itu betul atau salah? Betul ya? Bagus. Terus Asya juga menjawab tuh 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itu Asya menjawab 3, fakir, miskin, dan amil. Betul, tapi masih kurang. Terus ini awal zakat fitrah, perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Awal menjawab zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada bulan suci Ramadan. Dan sedangkan zakat mal, zakat yang dikeluarkan saat sudah mencapai nisab. Betul atau salah? Betul. Bagus. Bapak sudah bagus. Sekarang Bapak ingin menjelaskan kaitannya dengan manfaat dan hikmah. Ya, manfaat dan hikmah setelah kamu belajar mengenai zakat. Manfaatnya apa saja? Meringankan beban orang lain, membersihkan data dan jiwa, mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong. Membesarkan diri. Itu ada 4 ya. Jadi manfaat yang pertama meringankan beban orang lain. Ya. Jadi harta yang kamu miliki itu harus kamu keluarkan kepada orang yang membutuhkan. Tadi 8 di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat. Bentingan itu sangat dia merasa bersyukur. Oke, yang kedua membersihkan data dan jiwa. Ya, kamu punya harta banyak, tapi tidak kamu bagikan kepada orang lain, mesti hatimu gimana itu? Tidak tenang. Nah, makanya manfaat zakat yaitu membersihkan harta dan jiwa sekaligus dua ini. Ya, yang pertama membersihkan jiwa, yang kedua membersihkan hartamu. Karena apa? Sebagian dari hartamu itu ada hak orang lain, harus kamu keluarkan. Yang ketiga, mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong. Berarti melatih, ya, melatih dirimu untuk menjadi seorang pemurah dan penolong. Sementara bisa dimulai sejak kapan kalau itu mau berzakat? Kalau sudah mampu dan
cukup harta. Harus misalnya belum gimana Pak? Ya kalau kamu sudah merasa aku dengan aku tenang, ya udah keluarkan aja. Yaitu yang keempat, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Sifat terpuji itu apa? Sifat yang baik. Ya, kalau sifat tercela itu sifat yang buruk. Berarti melatih dirimu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di setiap harinya. Yang pertama tadi apa? Meninggalkan orang lain. Kedua, Membersihkan harta dan jiwa. Mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong. Membiasakan diri terus itu ada manfaat dan ada juga hikmah. Hikmah zakat itu bisa mengikis kita dari sifat pikir. Pikir itu apa? Medit. Kayak masuk seneng. Seneng atau seneng? Menjadi orang yang pikir, kamu suka enggak? Kenapa? Karena dia banyak tidak disukai orang, itu salah satunya. Kalau kamu memiliki sifat pikir. Yang kedua, melatih seseorang untuk sifat dermawan dan empati. Melatih kamu menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Ya, dan ketiga, mengasah sikap peduli terhadap sesama juga tadi ya. Yang keempat, menciptakan ketentraman. Ya, ketentraman di dirimu. Yang keempat, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan data supaya bisa membantu orang lain. Dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar umat Islam. Itu beberapa hikmah dari materi zakat. Kayaknya loh Pak, mau bikin dulu? Mau. Kita senam ingkuin kembali lagi ya. Mau deh. Ayo, berdiri lagi. Oke, 1, 2, 3. Masih semangat? Belum, kalau belum kita tepuk janji fokus dulu. Ya, 1, 2, 3. Tepuk janji fokus semuanya. Semangat bersemangat bersemangat. Sekarang Bapak ingin mengevaluasi atau merefleksi materi yang tadi. Kira-kira bagaimana perasaanmu pada saat pembelajaran hari ini? Merasa gimana? Senang. Yo, senangnya gimana? Ilmu pengetahuan. Terus apa lagi? Senang bisa belajar tentang zakat. Terus? Terus itu berarti perasaanmu hari ini. Nah, oke, Bapak mau mencoba pada materi hari ini kita belajar kaitannya dengan zakat. Tadi yang pertama ada zakat fitrah, kedua ada zakat mal. Apa itu zakat fitrah tadi? Terus kalau zakat mal
Berapa yang harus dikeluarkan zakat fitrah? 2,6. Oke, bagus ya. Bagus. Ya. Sekarang kalau materi selanjutnya itu juga kaitannya dengan hidup lapang dengan berbagi. Namun ada materi lain yaitu infak, sedekah, dan hadiah. Kita bisa bertemu di lain waktu. Paham ya? Oke, mari sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya mengusahakan. Syukur berdoa mulai